Apakah kalian pernah dengar kisah Nabi Ayub yang sakit parah sampai badannya dipenuhi ulat dan ditinggal keluarganya? Tahukah kamu bahwa menurut ulama cerita ini tidak benar dan termasuk kisah Israiliyat yang bohong? Di video ini kita akan bedah tuntas bagaimana membedakan kisah yang bisa diimani dan yang harus kita ingkari. Sejarah peradaban Islam tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan, dibukukan, dan dikaji teliti dan lebih mendalam. Hal ini sebagai bukti bahwa peradaban Islam tidak lahir dari ruang hampa. Setiap zaman memiliki cerita dan kisah yang berbeda. Jika sejarah pada masa Nabi Muhammad memiliki kisah tentang upaya dan perjuangan untuk mengajarkan Islam, menyebarkan ajarannya mulai dari semenanjung Arab sampai keluar jazirah Arab dengan cara yang baik, lembut, sopan hingga berujung perang, maka para nabi sebelum Rasulullah juga memiliki kisah yang tidak kalah menarik darinya. Akan tetapi kisah-kisah ini sering dimodifikasi, bahkan cenderung mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Misalnya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat menjadi salah satu kisah para nabi di masa lampau yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan beberapa di antaranya sudah dimodifikasi oleh sebagian orang. Kisah ini sebenarnya dinisbatkan kepada Bani Israel, akan tetapi pada akhirnya menyebar dengan sangat pesat dari mulut ke mulut hingga banyak yang diyakini oleh orang-orang. Misalnya sebagian dai, bahkan dalam kitab-kitab tafsir juga sering disebutkan bahwa Nabi Ayub pernah sakit dalam jangka waktu yang sangat panjang, kulitnya sampai melepuh hingga badannya dipenuhi dengan ulat, dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan saking parahnya penyakit yang menimpa Nabi Ayub, anak dan istrinya pergi meninggalkannya. Kisah ini menjadi bagian dari cerita Israiliyat yang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kisah ini memiliki makna yang sangat luar biasa sebagai representasi kesabaran sekaligus menjadi motivasi untuk selalu bersabar bagi umat Islam ketika menghadapi ujian dengan bentuk apapun. Akan tetapi, di sisi yang lain, kisah ini justru bisa menurunkan derajat kenabian yang sifatnya sangat sakral. Lantas, bagaimana menyikapinya? Apakah para nabi sakit? Pertanyaan di atas menjadi salah satu topik yang tidak dipisahkan ketika membahas kisah-kisah Israiliyat. Para ahli sejarah lebih memandang sisi ujian yang diterima oleh para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, seperti sakit yang menimpa mereka dan sesamanya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disampaikan, kisah sakit itu memiliki banyak modifikasi dan cenderung mengada-ada. Sebelum membahas lebih mendalam, ada poin penting yang perlu diketahui dalam membahas masalah ini, bahwa para nabi adalah manusia biasa yang juga bisa merasakan apa yang dirasakan manusia pada umumnya. Mereka bisa sakit, lapar, kenyang, dahaga, tertawa, menangis, dan semacamnya. Ini sudah menjadi sesuatu yang wajar bagi para nabi yang memiliki sifat jais. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut adalah sifat sempurna baginya dan tidak sampai mengurangi kesempurnaan derajat kenabian yang ada dalam diri mereka. Oleh karenanya, tidak heran jika dalam catatan sejarah ada beberapa nabi yang oleh Allah diberi ujian dengan sakit dan lainnya. Akan tetapi, jika sakit yang mereka rasakan sampai menjadi penyebab dijauhi oleh umat, maka hal ini merupakan cerita-cerita batil yang tidak pernah terjadi pada para nabi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh At-Tantawi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, sungguh Allah menjaga para nabinya dari sakit-sakit yang bisa menjauhkan, yang dengan penyakit itu berpotensi menjauhnya manusia dari mereka. Oleh karenanya, sebagai umat Islam, kita juga meyakini bahwa para nabi juga merasakan sakit, sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka juga merasakan lapar, kenyang, tertawa, dan menangis.
Akan tetapi semua yang mereka rasakan itu tidak sampai mengurangi derajat kenabiannya. Yang dimaksud mengurangi adalah konteks ini bisa menjadi penyebab dijauhi oleh umat, tidak diterima, ditolak, dan semua keadaan yang tidak layak bagi seorang nabi dan rasul. Sebagaimana ditulis di atas, kisah-kisah Israiliyat terus berkembang dan semakin pesat. Banyaknya para kusos atau tukang cerita yang mampu menyampaikan keanehan-keanehan dengan beragam cara dalam menyampaikan kisah itu, sehingga masyarakat banyak percaya dan bahkan meyakini semua kisah itu. Secara umum, para ulama membagi kisah-kisah yang terjadi pada para nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada yang sahih, bohong, dan tidak diketahui antara benar dan tidaknya. Sebab kisah Israiliyat tidak semuanya benar, juga tidak semuanya salah. Demikian pula, tidak semua kisah-kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa kisah yang sejalan dengan ajaran Rasulullah dan ada pula yang tidak. Syekh Muhammad bin Su'alim Abu Syuhbah dalam kitab tafsirnya membagi kisah-kisah Israiliyat menjadi 3 bagian. Pertama, kisah Israiliyat yang diketahui kebenarannya. Hal ini dibuktikan karena isinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seperti cerita Nabi Musa dalam perjalanan spiritualnya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Kisah Israiliyat seperti ini boleh untuk diceritakan. Kedua, cerita yang diketahui kebohongannya. Hal ini dibuktikan karena isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti cerita tentang para nabi yang isinya sampai mengurangi derajat isham, terjaganya mereka. Misalnya kisah sakit yang dirasakan Nabi Ayub. Menceritakan kisah Israiliyat kedua ini hukumnya haram, kecuali juga disertai dengan penjelasan kebohongannya dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kepada khalayak umum bahwa kisah itu tidak benar. Ketiga, cerita yang tidak diketahui benar dan tidaknya. Dalam hal ini kita tidak mengimani dan tidak pula mengingkari, sebab ada kemungkinan benar dan ada pula kemungkinan salah. Maka boleh disampaikan, namun lebih baik tidak menceritakannya. Para nabi juga manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Apa yang dirasakan oleh manusia biasa juga dirasakan oleh para nabi. Akan tetapi, jika penjelasan perihal ujian, cobaan, dan penyakit yang menimpa mereka justru bisa mengurangi derajat kenabian, maka kita harus ingkar dengan kisah ini. Sebab para nabi tidak akan merasakan penyakit yang bisa mengurangi kesempurnaannya sebagai nabi. Sebelum ajaran Islam datang, yang ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian menerima Al-Quran sebagai mukjizat sekaligus pedoman dalam menjelaskan syariat-syariat Islam. Jauh sebelum itu, sudah ada 3 kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah. Pada masa diutusnya Nabi Musa alaihissalam, Allah memberinya kitab suci Taurat untuk dijadikan pedoman dan sumber hidayah bagi kaumnya. Kitab ini menjadi satu-satunya referensi pada masa itu yang terus dibaca dan pedomani. Ini terus berlanjut hingga sampai pada masa Nabi Daud alaihissalam. Sebab pada masa itu Allah memberinya kitab Zabur yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan kitab yang diterima Nabi Musa. Kitab Zabur juga menjadi satu-satunya referensi yang memiliki otoritas mutlak untuk dijadikan pedoman hingga datangnya Nabi Isa alaihissalam. Pada masa kenabian Isa, Allah memberinya kitab suci Injil yang tujuannya juga sama dengan 2 kitab sebelumnya, yaitu sebagai pedoman dalam beragama dan sumber hidayah. Tiga kitab suci di atas terus dijadikan pegangan oleh para pengikutnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tidak sedikit dari mereka yang berani memodifikasi 3 kitab suci ini hanya untuk kepentingan duniawi saja, sebagaimana firman Allah, yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah.
maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Menurut Syekh Wahab bin Mustafa Az-Zuhaili, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa mengubah kitab-kitab suci Taurat, Zabur, Injil sangat haram. Selain itu, ayat ini juga mengisahkan ulama-ulama Yahudi pada masa Nabi Musa yang berani merubah kitab Taurat. Misalnya, yang awalnya haram dirubah menjadi halal, yang halal menjadi haram. Hal ini mereka lakukan tidak lain selain untuk kepentingan duniawi saja. Dengan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Nabi Muhammad melarang untuk langsung meriwayatkan kisah riwayat Israiliyat yang diceritakan oleh ahli kitab, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian menyalahkan mereka. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Hadis di atas menjadi sebuah representasi mutlak untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menceritakan kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Selain itu, hadis ini untuk menjadi alternatif agar terhindar dari kesalahan riwayat, bahwa jalan terbaiknya adalah tidak berkomentar tentang kisah-kisah yang disampaikan ahli kitab, memilih diam, dan mengatakan bahwa kita hanya iman kepada Allah dan apa yang turun darinya. Selain penjelasan di atas, penting bagi kita untuk menjelaskan tentang beberapa sebab yang melatar belakangi masuknya riwayat tersebut dalam diskursus kajian ilmu tafsir agar kita tahu awal mula kisah-kisah tersebut. Imam Alamah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad yang kemudian lebih populer dengan sebutan Imam Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimahnya menjelaskan bahwa penyebab itu tidak lain karena Al-Quran diturunkan kepada suku Arab padang pasir yang mayoritas penduduknya bukan ahli membaca dan menulis. Sementara Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir yang mengisahkan kehidupan para nabi dan umat terdahulu melalui lisan Rasulullah yang mulia. Hanya saja Al-Quran tidak menyebutkan kisah mereka dengan terperinci dan mendetail. Misalnya keberadaan surga, jenis pohon yang buahnya tidak boleh dimakan Nabi Adam dan Siti Hawa, kisah-kisah yang ada dalam kitab Taurat, serta kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Menurut Imam Ibnu Khaldun, keadaan seperti itu secara alami membuat para sahabat, misalnya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk tahu lebih mendalam tentang kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Israiliyat tersebut. Dan yang menjadi sasaran pertanyaan para sahabat saat itu adalah orang-orang ahli kitab yang saat itu belum masuk Islam, misalnya Abdullah bin Salam, Ka'bul Akbar, dan Wahab bin Munabih. Kendati pun cerita itu dari orang-orang yang mulanya menjadi ahli kitab, para sahabat tidak langsung menerima kisah-kisah dan isi kitab Taurat yang mereka sampaikan. Bahkan para sahabat tidak segan-segan menegur mereka ketika tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, kemudian menjelaskan yang benar, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah kepada Ka'ab al-Akbar dan Abdullah bin Salam. Hal ini para sahabat lakukan tidak lain selain bentuk kehati-hatian mereka dalam menerima kabar-kabar umat terdahulu, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah di atas, bahwa Nabi Muhammad tidak sepenuhnya membenarkan, tidak pula menolak secara keseluruhan kisah-kisah yang sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka terima dan tidak ditolak sedikit pun. Begitu juga kisah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, mereka tolak. Sedangkan alasan tidak langsung membenarkan adalah khawatir apa yang mereka sampaikan merupakan kisah-kisah yang sudah terdistorsi. Begitu juga tidak langsung menolak, karena bisa saja ada kemungkinan kisah itu masih utuh dan benar.
Demikian riwayat perihal awal mula tersebarnya kisah-kisah Israiliyat. Secara umum, kisah ini sebenarnya sahih dan benar sesuai dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Akan tetapi, peradaban yang terus berkembang dengan asimilasi yang semakin plural, kisah ini terdistorsi dengan beragam alasan dan keperluan ahli kitab, baik secara personal maupun internal. Dengan keperluan itu, mereka berani mengubah beberapa kisah yang mereka dapati. Dengan alasan inilah Rasulullah dan para sahabat tidak langsung membenarkan apa yang mereka sampaikan. Beberapa kisah dan riwayat dari mereka menjadi kajian yang intens di antara para sahabat saat itu. Apakah ada kisah Israiliyat lain yang pernah Anda dengar? Tulis di kolom komentar di bawah, mari kita diskusikan bersama kebenarannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke saudara atau grup WhatsApp Anda agar lebih banyak orang yang bijak dalam menyikapi riwayat seperti ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi, karena di video selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam contoh-contoh Israiliyat dalam kitab tafsir populer. Wallahu a'lam.